Mauliate Tuhan, dikasaruhan namin tuwa pala di partikyano, pakilalawakan dari sa toko makanan takbo na magkakipasok sa yun. Di ba tama namin, takasdo siya pamutuamu ulaw namin pala sa dari yun. Ima, nanaing maджало, paso-paso para bagas. Buru namin, duhot sila namin. Bagas dorong, maritigiti na kusok. Di ba tama namin, itong malungdong yung ulaw nun. Siya mulai na mamukasaro din yung lungjungyan mo. Sa tukok kami marlas ni Roka, lako na muli pa sa kapok. Tokin na Tuhan, naingkokat mahami ito bagat Joromi. Pataro kami di bagat kolong mo. Tong dungani kami, tapar kun salu parmaran,
asa merlas ni rohan tuktong lako na muji pasangat po. Pardusa Tuhan, sesa Tuhan, asa kamahami bajar pasung-pasung. Mauliane maliho. Amin. Amin. Oke. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di depan gereja ini mengawali pemberkatan perkawinan saudara Raju Simbolon dan saudari Seli Febrianti Sirait. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan penuh kasih ini. Amang Pastor Siombing yang terhormat, seluruh keluarga Simbolon dan Sirait hendak mengantar Raja Franciscus Simbolon dan Seli Febriana Isdawati Sirait memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Ma diita saluhutna nunga patar tutu songoni dahat di balanga, nunga tapak songo tikar di para-para, nunga takas di pabotohon hamu, sakak muna nauli sakak muna dadenggan songon didok ni na tua-tua ma dohonot. Saya jujung mai di simat jujung tua mai dia bara, jala apuan mai dia puan panggabian parhorasam mai di hamu bonasuhu parana doho parburu. Asahabang ma aduhur pataru-taru duhut, jala songgok tuaka daka-daka, sakak nadenggan sakak natiur mai di hamu suhut, jala ape ma di hamu pasu-pasu nasiat debata.
kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan ini untuk mengawali pemberkatan perkawinan saudara Raja Fransiskus Simbolon dan Sri Ferdina Lisdawati Sirait yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang sangat sungguh istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Maka mari kita menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Saudara-saudara terkasih, kita sedang merayakan misteri agung cinta Kristus kepada gereja. Hari ini, Raju Fransiskus Simbolon dan Sri Ferdina Lisdawati Sirait dipanggil untuk ambil bagian dalam misteri itu melalui perkawinan mereka. Kita semua bersatuan dalam iman akan Kristus, yaitu karena Allah, karunia Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita, dan itu kita ikrarkan ketika dibaptis. Oleh karena itu, mari kita kenalkan saat baptisan kita, awal hidup baru dalam iman. Kami memuji dan bersyukur kepada Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami tidak susuk padamu. Kristus Yesus, dari lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelai yang terpilih. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Raja Fransiskus Simbolon dan Sri Ferdina Lisdawati Sirait kepadamu. Allah yang maha kuasa asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berikanlah kepada Raja Fransiskus Simbolon dan Sri Ferdina Lisdawati Sirait hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah diperhentikan dalam ketertiban, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengurusan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi mereka yang melandasi ikrar untuk
mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bersama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, dan keselamatan menyala seperti suhu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggal, tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang bijak akan menjadi suami seorang anak, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang yang meraih kirang hati melihat pengantin atas engkau, demikianlah sabda Tuhan.
di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedok dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawa. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita silakan yang pernah terjadi di kota. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan juga kepada kedua mempelai, bahwa pesta perkawinan biasanya selalu dikaitkan suasana sukacita, lalu mengatakan selamat berbagi, ucapan-ucapan juga mengatakan orang berkumpul, bertemu, menikmati suasana pesta, hidangan-hidangan. Sedemikian adalah hubungan antara pesta perkawinan dan juga sukacita, sehingga tanpa disadari perkawinan disamakan dengan kebahagiaan. Itu yang biasa. Ada memang kekecualian, itu tidak bisa juga hanya mungkin 1-2 yang harusnya mendatangkan kebahagiaan, tetapi bisa saja mendatangkan malu, mendatangkan kesedihan, atau juga menjadi viral. Bapak Ibu saudara-saudari, kita harapkan peristiwa hari ini adalah peristiwa bahagia, peristiwa sukacita yang akan diterima oleh keluarga para anak perempuan, tapi secara khusus dari keluarga mempelai. Hadir di sini meninggalkan segala pekerjaan karena kita mengasihi, mencintai mereka. Pada saat perayaan pesta itu, dan dari para undangan yang hadir, Ibu Yesus, Bunda Maria, ikut hadir, dan juga Yesus bersama murid-muridnya, karena Maria dan Yesus membuat suasana pesta meriah, undangan menikmati kelezatan anggur yang terbaik. Bahwa kita tahu
berpesta dan mendapat pujian. Sebaliknya, kalau terjadi kekurangan ini, hal pokok ini, anggur ini, maka dengan itu bisa mendatangkan air madu kepada yang berpesta. Memang pesta ini dari mana? Sudah hampir kehabisan. Tetapi Maria tahu dan memanfaatkan situasi, maka dia pun berkata kepada Yesus, mereka tidak bisa katakan kepadamu, berbuat. Dengan perantaranya ini, Yesus pun bertindak langsung. Dan sudah ada beberapa terbaik-baik di tempat itu. Seketika itu, sesudah diisi tempayan-tempayan ini penuh dengan air itu diubah menjadi anggur yang paling saya ada tenang begini itu katanya. Yang kedua, tidak boleh berteriak kecuali kalau rumah terbakar. Pihak yang harus memenangkan argumen biarkan pasangan yang memenangkan. Berikutnya, jika Anda melakukan kritik, lakukan kritik itu dengan penuh kasih sayang, ungkapkan, tetapi dibarengi dengan kasih. Alam tolong asa tinggal asa diungkap dan semua orang. Jangan berikutnya, jangan membuat masalah, kesalahan yang dilakukan. Anda boleh melupakan dunia, tetapi tidak boleh melupakan masalah. Terima kasih. Hidup dalam keadaan amarah, padamkan amarahmu sebelum matahari terbenam. Jika Anda berbuat salah, bersedia untuk mengakuinya dan minta maaf. Pertengkaran selalu terjadi di antara dua orang, dan pihak yang paling banyak berbicara kemungkinan yang paling besar. Ya, dialah yang sebenarnya paling besar. Maka kepada kalian, nasihat ini tentu akan membuat anggur manis selalu tersedia di tengah keluarga yang baru kalian tentu. Di atas semua itu, sekali lagi, undanglah Tuhan, undanglah Yesus. Tirulah teladan iman Bunda Maria, sehingga mereka menjadi tamu istimewa di tengah keluarga baru. Yakinkan keluarga, sehingga keluarga itu menjadi komunitas cinta yang saling menghangatkan dan menggembirakan. Saya tunggu mana anak satu lebih 20 satu. Apa artinya? Itu yang perlu. Tapi di situ, mana tahu yang itu? Ada kondisi harga diri. Ada di situ rahmat, berkat melalui kelahiran anak yang menjadi tanda cinta ini. Pada pembicaraan kita waktu kemarin saya sudah sampaikan itu. Tetapi harus saya ingatkan lagi sekarang itu bahwa itu sangat perlu. Yang betul itu. Saya melihat usia ini sudah dewasa, ya. Walaupun mungkin saja di sana sini amang si Bulon perlu lebih kurang belajar, tetapi bisa dari segi kedewasaan itu usia itu saling melengkapi kepada mereka. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit untuk saya sampaikan pasti bisa ada jawab.
Tapi inilah yang mau saya sampaikan sedikit lagi. Gereja Katolik tahun 2022 khususnya Keuskupan Tabung Medan secara khusus membicarakan atau disebut fokus pastoralnya adalah keluarga sebagai sumber makna. Mula tunganong program yang pemerintah ikut dua anak juga KBK. Anak suami kamu, jangan dibatasi. Maka dengan itu diharapkan 70 tahun lalu, saudari 30 tahun yang akan datang, ada umat warga Simbolon mengganti awal di Jumbo, ada pastor yang lahir dari rahim seorang ibu guru sirai. Itu saat itu kita diminta foto-foto bulu merdeka. Asa tuh mali kamu anak, nah lo gak pastor, lo naga suster. Terima kasih Mas untuk selama ini Mama menjagaku, membantu aku menghadapi kerasnya hidup, mengajar aku segala macam bentuk hidup. Di sini aku minta izin sama Mama ingin memulai keluarga yang baru dengan boros sirait. Minta doa restu, doa kepada Tuhan biar kami sampai Tuhan nanti Mas. Mau lihat rumah, sendiri kan biasa keliling. Kamu benci dia berjumpa, Ma. Saya kenali Oma, sering dengar rumah tangga nani. Ibu yang bisa berapa? Sama apa Oma di sini salah, sering ikut Oma. Iya tuh. Jangan berbuat ini. Saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan hari ini. Terima kasih banyak. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman, keluarga hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah meluruskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya dan memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Jadi saya minta kalian menyatakan yang itu di hadapan gereja. Raju Fransiskus dan Selin Brianti Lisdawati Sirai. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya yang kudus? Ya, saya bersedia. Tegas, jelas.
Saya, Raja Fransiskus Simbolon, memilih engkau jadi pimpinan Desdawati Sirait menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan mengasihi engkau sepanjang hidup saya. Saya, Seli Petrina Desdawati Sirait, memilih engkau, Raja Fransiskus Simbolon, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur yang akan dikenakan kedua mempelai ini sedangkan sebagai tanda bukti cinta mereka. Semoga Allah yang memberkati. Kenakanlah cincin ini ke jari manis pasanganmu sebagai tanda cinta dan kesetiaan kepadanya. Dari pimpinan Desdawati Sirait, terima cincin ini tanda kesetiaanku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seli Petrina Desdawati Sirait, kenakanlah cincin ini ke jari manis pasangan sebagai cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Raja Fransiskus Simbolon, terimalah cincin ini, tanda kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga sabda menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu, dan semoga rosario ini menjadi sarana dua bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria. Dan kami mohon juga berkat-Mu atas ulos ini yang ditenun oleh kami umat manusia sebagai tanda cinta orang tua kepada putra putrinya yang mendatangkan banyak berkah keturunan untuk yang mengenakannya. Dan berkatilah ulos seperti itu ini sebagai lambang kekuatan agar sungguh-sungguh mendatangkan rahmat bagi mereka yang mengenal. Lambang salib dan rosario. Kemudian dibekali dengan ini untuk menjadi berkat bagi keluarga. Kesatukan diri keluargamu dengan sabda Tuhan. Jika ada persoalan, jika ada masalah, kita juga menderita milik kita dan teladanilah iman Bunda Maria. Tetaplah berdoa bersama Bunda Maria agar dia menjadi contoh kepada kalian menjadi keluarga Tuhan memberkati. Bangun-bangun pasalongan firman Tuhan tentang mahamu marsi haholongan dalam inungan ini asa saluhuk naro di bagasa parporasa jala firma tu dimuna mangulahon harga ulah Tuhan memberkati. Allah pakai horonomu
muna anot tuburu nang helamuna asa mamita gajang nyumur mau torok ni pinopar tu hela dohok turu muna Tuhan nomor. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa, kita berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdua memohon berkat Allah untuk hidup mempelai ini. Semoga dengan rahmat Allah membantu mereka yang telah diperkayanya dengan sakramen perkawinan. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini, yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu melimpah turun atas Seli Febrina Lisdawati Sirait, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Raja Fransiskus Simbolon. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.